warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kabar Politik dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya dan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di informasi awal perubahan channel, bahwa di channel Kabar Politik yang sebelumnya adalah Kabar Pasar, maka saya akan mengulas berbagai isu yang terkait dengan politik. Ada dimensi politik di dalamnya, mengandung politik dan berujung kepada persoalan politik. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba ya untuk mengulas beberapa status Facebook teman-teman saya ya. Jadi sumber saya tidak terlalu katakanlah dari sumber yang rumit, tetapi cukup saya ambil dari status Facebook teman-teman saya. Karena bagaimanapun Facebook adalah bagian dari media sosial yang menjadi alternatif terhadap media-media mainstream ya, yang justru kadang-kadang lebih bias, lebih punya kepentingan. Tetapi kalau di media sosial itu adalah dari netizen yang menginginkan suatu keadaan yang dilandasi oleh rasa keadilan ya. Jadi berita-berita, informasi-informasi dari teman-teman di Facebook atau di media sosial yang lain, platform yang lain, saya kira cukup menarik untuk kita jadikan sebagai sumber informasi. Dan saya karena hanya punya platform Facebook, maka saya gunakan Facebook saja. Saya punya akun Instagram, tetapi tidak saya gunakan secara optimal. Yang lebih intens saya pakai Facebook. Teman-teman sekalian, ini menarik ya. Jadi status dari akun atas nama Ayana Cut Zahra ya, dengan foto yang kemudian bisa dikatakan sebagai meme ya. Foto kemudian ada narasi di dalam foto itu, mega proyek garapan Budiman Sujatmiko. Kita tahu semua siapa Budiman Sujatmiko ya. Dulu di zaman Orde Baru, waduh luar biasa ya. Dia mendirikan partai PRD, Partai Rakyat Demokratik, yang diduga dideteksi ya, punya haluan sosialis komunis. Nah, di rezim sekarang Budiman Sujatmiko mendapat tempat yang sangat luar biasa ya, sampai kemudian dia diberikan suatu kewenangan untuk menggarap mega proyek karena nilainya 18 triliun yang dikenal dengan sebutan Bukit Algoritma ya, di Sukabumi, yang konon katanya ingin meniru Bukit Silicon Valley, lembah silikon di Amerika Serikat ya. Mega proyek garapan Budiman Sujatmiko 18 triliun, belum ada kejelasan. Pembangunan Bukit Algoritma di Sukabumi, Jawa Barat hingga kini masih terlihat misterius. Terkait Bukit Algoritma belum ada informasi lagi, masih ngambang. Sepertinya belum ada kejelasan lagi, ujar Kepala Desa Pangkalan Usep Saipul Rohim ya. Setelah peletakan batu pertama pembangunan mega proyek ini ya, proyek itu tidak ada lagi pembangunan, jadi tidak ada kelanjutan, hanya peletakan batu pertama saja. Usep berani menjamin tidak ada pembangunan sama sekali di Bukit Algoritma. Bayangkan teman-teman, bayangkan nilai proyek ini adalah 18 triliun, itu uang yang tidak sedikit. Tapi di zaman sekarang, di rezim sekarang ini, uang triliun-triliunan itu seperti menguap begitu saja. Yang terakhir kita ketahui, yang terakhir nih, karena banyak sekali yang cukup viral ya, skandal korupsi di Departemen Keuangan itu ya, Kemenkeu itu 300-an triliun menguap gitu saja ya. Ya, ini saya kira informasi yang perlu diketahui oleh warga masyarakat ya Indonesia, supaya lebih bisa melihat secara kritis bagaimana kinerja pemerintah yang sekarang berkuasa ini. Selanjutnya, ini status dari akun atas nama Tedol Lodet, gorong-gorong garong. Nah, ini judulnya lucu sekali teman-teman ya. Gorong-gorong garong. Cukup puitis ya. Cukup bernuansa pantun ya kan.
Anak-anak diliburkan sekolah disuruh homeschooling. Karyawan buruh diliburkan disuruh home industry. Pegawai negeri sipil diliburkan disuruh work from home. Pengangguran diliburkan disuruh home pimpa alaihum gambreng. Nah, ini status lucu, tapi kalau kita memahami politik ini dahsyat ini, karena kemudian di status ini disertakan sebuah foto, ya, sebuah gorong-gorong ya yang sangat legendaris ya, legendaris. Nah, di sebuah kawasan di Jakarta, yang ketika itu dimasuki oleh seorang pejabat kepala daerah yang menguasai Jakarta, yang sekarang jadi penguasa. Semua petaka berawal dari jurang, lubang, saya salah baca, dari lubang sial ini. Ya, ada fotonya gitu ya. Pada waktu itu si Nganu itu masuk ke situ, ya kan, dan kemudian jadi pemimpin gitu kan. Dan disitulah berawal bencana di negeri ini. Ya, cukup menarik ini. Lucu, menghibur, tapi sangat politis ya. Rakyat jangan sampai bodoh lagi memilih. Berikutnya ada status, tapi nama akunnya tertutup ini. Saya screenshot tertutup ini, jadi nggak terbaca nama pemilik akunnya ini. Tetapi yang menarik adalah kontennya, isinya. Pilpres 2024 sebetulnya pertarungan Anies versus 9 naga. Dan di situ digambarkan foto mengenal 9 naga lebih dekat. Silahkan diamati, ya kan? Nama tampang-tampang dari 9 naga itu yang sangat dahsyat kekuatannya, ya. 9 orang ingin mengobok-obok negeri ini, ingin menguasai negeri ini. Dan yang di bawah ada tulisan yang cawe-cawe cuma ngikuti saja. Kata cawe-cawe ini enggak sembarangan, teman-teman. Ya, itu bahasa Jawa sebetulnya itu. Bahasa yang sederhana itu. Tetapi dalam konteks kekinian dahsyat sekali ini. Terminologi cawe-cawe luar biasa lagi. Di sini disebutkan dan dicantumkan di bawah foto 9 naga itu. Ini punya makna. Jadi kalau kebetulan saya dulu penelitian tesis saya itu menggunakan pendekatan analisis isi. Ya. Jadi setiap apakah itu foto, apakah itu sebuah narasi, itu memiliki makna, ya, memiliki makna. Jadi tidak sekedar hanya eksis begitu saja, tetapi di dalamnya tersirat makna yang sangat dalam. Yang cawe-cawe itu berada di bawahnya 9 naga. Siapa yang cawe-cawe? Kalau kalian mengikuti politik, perkembangan politik negeri ini pasti ngerti. Cuma ngikuti saja. Ya, artinya apa? Ya, dia tak lebih dari boneka, ya, yang bisa apa-apain oleh 9 naga ini. Ya. Jadi sekali lagi, Pilpres 2024 sebetulnya adalah pertarungan antara Anies versus 9 naga. Menarik, teman-teman. Teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang politik santai dan rileks. Ya, ini status dari akun bernama Putri Medsos. Ya, seringkali nama akun itu memang disamarkan ya untuk keamanan, tetapi kontennya itu yang penting ya, perlu kita cermati, perlu kita nikmati. Nah gitu dong, kali ini aku setuju apa yang dia maksud oleh Putri Medsos ini. Judulnya dari sebuah berita, MUI sentil Jokowi, mending fokus urus negara dibanding sibuk cawe-cawe pemilu. Nah ini, mengapa ini menarik? Karena berita dari MUI yang selama ini dianggap terlalu banyak diam, terlalu banyak pasif. Dan sekarang ketika Mr. Cawe-Cawe ini melakukan manuver cawe-cawe dalam rangka Pilpres 2024, dia bilang tidak akan netral, maka MUI menyentil ya, mending fokus urus negara yang tinggal kurang lebih 1 tahun lagi dibanding sibuk cawe-cawe pemilu. Ini sebuah dinamika dari MUI yang cukup menarik, berani menegur kepala negara, ya, karena selama ini banyak instansi, apakah itu swasta, negara,
kemudian instansi keagamaan, yang semua diam, nggak tahu karena takut atau karena apa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa, ya. Jadi kalau kemudian instansi keagamaan seperti MUI berani menyentil Jokowi dengan mengatakan mending fokus urus negara dibanding sibuk cawe-cawe pemilu, itu artinya MUI sudah berada di jalur yang benar, ya. Kita semua berhak untuk mengontrol negara karena kedaulatan ada di tangan rakyat, ya. Negara yang direpresentasikan oleh rezim atau pemerintah yang berkuasa bisa dikontrol dan wajib dikontrol. Kalau enggak, seenaknya sendiri. Begitu teman-teman, ya. Dan kemudian hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita semua anak bangsa. Jangan diam. Oke? Lanjut. Teman-teman sekalian, berikutnya masih dari akun atas nama Putri Medsos dengan caption "Bongkar dong biar adil sama-sama kena imbasnya". Ini terkait berita, ya, dengan judul "Perampokan uang negara besar-besaran, korupsi BTS seret nama Jokowi, para menteri dan sejumlah elit politik". Ini teman-teman tentu mengikuti ketika penangkapan Menteri Kominfo, ya, si Johnny Plate itu yang diduga terlibat dalam korupsi terkait dengan program BST, ya. Dan ternyata sekarang Johnny Plate ini setelah ditangkap dan kemudian diperiksa, dia berkicau, dia bersuara, ya, dia membuka, dia bernyanyi, ya. Dia bernyanyi ternyata dalam konteks program proyek BTS ini yang cukup besar nilainya, triliunan, melibatkan Pak D, bahkan termasuk anaknya Pak D dan sejumlah menteri, termasuk menteri olahraga. Ya, ini lagi-lagi kalau tidak ada yang bersuara, semuanya diam, ya, semuanya diam, ya. Seolah-olah memang betul-betul negara ini milik mereka, segelintir oligarki yang bersekutu dengan rejim, ya, yang mereka kemudian dengan seenaknya, ya, melakukan aktivitas apapun, ya, meskipun kemudian terjadi pelanggaran, terjadi penggarungan uang negara, ya, lewat begitu saja kalau tidak ada yang bersuara. Ya, mudah-mudahan, ya, para netizen yang bersuara melalui media sosial itu masih memberikan suatu perimbangan, balancing di dalam arus komunikasi dan informasi, ya, supaya negara tidak terlalu dominan. Karena kalau negara dominan menjadi negara fasis, negara yang benar-benar otoriter, ya. Kasus-kasus yang terjadi tidak boleh dibiarkan, termasuk kasus BTS ini, ya. Dan sekarang ini terus menggelinding, ya. Banyak yang berharap ini menjadi bola salju yang kemudian diharapkan bisa memberikan dampak terhadap agenda politik kita pada tahun depan 2024, ya, sehingga rakyat melek, sehingga rakyat bisa mengerti, memahami, ya, apa yang sesungguhnya terjadi di negeri ini, negara yang tidak dalam keadaan baik-baik saja, ya. Oke teman-teman, sementara sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Lain kali kita sambung, ya. Kabar Politik selalu ingin menyajikan, ya, postingan narasi-narasi yang selain menghibur, karena saya ulas dengan cara yang sangat sederhana, rileks, ya kan. Saya ini aja pakai sarung ini. Bukan sal, ini sarung. Ini sarung. Seperti sal. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, dan terus dukung Kabar Politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.